Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Sapitri dengan NIM 2111330024 dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kodifikasi Al-Quran dengan dosen pengampu Ibu Putri Rezeki Rahayu, MAG. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian pengumpulan Al-Quran. Yang dimaksud dengan pengumpulan Quran atau Jam'ul Quran oleh para ulama adalah dalam firman salah satu dari dua pengertian berikut. Yang pertama, pengumpulan dalam arti hifzuhu, yaitu menghafalnya dalam hati. Jum'ul Quran artinya hufazuhu, yaitu penghafalnya, orang yang menghafalkannya di dalam hati. Inilah makna yang dimaksud dalam firman Allah kepada nabi-nabi senantiasa menggerak-gerakan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran. Kedua, yaitu pengumpulan dalam arti Yang kedua, yaitu pengumpulan dalam arti kitabatuhu kullihi, yaitu penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surah-surahnya, atau menerbitkan ayat-ayat sematik dan setiap surah ditulis dalam suatu lembaran secara terpisah, ataupun menerbitkan ayat-ayat dan surah-surahnya dalam lembaran-lembaran yang menghimpun semua surah sebagaimana ditulis sesudah bagian yang lain. Selanjutnya yaitu pengumpulan pada masa Rasulullah. Cara pertama, Allah memelihara Al-Quran dengan memudahkan Nabi membaca dan menghafalnya. Setelah itu Nabi membaca dan menerangkannya kepada para sahabatnya. Khusus Nabi mendekatkan ayat-ayat dan yang turun itu kepada penulis wahyu yang beliau tunjuk sendiri. Kemudian para penulis wahyu menuliskannya pada tulang-tulang, pelapah kurma, batu tipis, permukaan batu besar, papan-papan, kulit binatang, pelana-pelana, dan juga dihafalnya oleh para hafiz muslimin. Sebelum wafat, Nabi telah mencocokkan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau dengan Quran yang dihafalnya para hafiz. Ibnu Abbas mengatakan, jika suatu surat diturunkan kepada Rasulullah SAW, beliau memanggil sebagian penulis wahyu, kemudian memerintahkan, letakkanlah surat ini kepada tempat ini, begini. HR Tirmizi. Adapun para penulis wahyu yang masyhur antara lain Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Zaidin Tabsbin, Ubayyah bin Khattab, Khalid bin Walid, dan Tasbit bin Qais. Sekalipun ayat-ayat yang dituliskan oleh para penulis wahyu, tetapi yang menjadi acuan utama dalam transfer Al-Quran dari Rasulullah kepada sesama umat Islam bukanlah ditulis itu, tetapi hafalan atau periwayatan secara lisan. Selanjutnya yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq, pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf dilatar belakangi oleh adanya kekhawatiran Umar bin Khattab, mengingat bahwa dalam peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah telah mengakibatkan gugurnya 70 kari. Lama-lama bisa habis para sahabat yang hafal Al-Quran. Demi terpeliharanya Al-Quran dan kelangsungan masa depan Islam pada masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar sebagai khalifah untuk mengumpulkan Al-Quran dalam suatu mushaf. Semula Abu Bakar keberatan karena khawatir termasuk perbuatan bid'ah. Umar berhasil meyakinkan bahwa usaha pengumpulan Al-Quran seperti yang diusulkan itu hanyalah meneruskan apa yang telah dirintis oleh Rasulullah SAW sendiri. Kemudian Abu Bakar memilih orang yang paling tepat untuk melaksanakan tugas suci tersebut adalah Zaid bin Sabit. Dalam melaksanakan tugas, Zaid mengikuti metode yang digariskan oleh Abu Bakar dan Umar, yaitu mengumpulkan Al-Quran dengan tingkat akurasi yang tinggi dan hati-hati. Sumbernya dan cukup hanya hafalan dan catatan yang dibuat oleh Zaid sendiri, tetapi harus bersumber dari kedua sumber sekaligus. Yang pertama, catatan-catatan yang dibuat di zaman Rasulullah.
Yang kedua yaitu hafalan para sahabat, dan setiap sumber harus dikuatkan oleh 2 orang saksi yang dipercaya. Dengan demikian, Abu Bakar adalah orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dalam suatu mushaf dengan cara yang sangat teliti. Setelah itu, mushaf disimpan oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar wafat. Mushaf tersebut diserahkan kepada Hafsah untuk menyimpannya. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pengumpulan pada masa Khalifah Utsman difokuskan pada penyamaan dialek. Mushaf ditulis dengan 1 huruf, yaitu dialek, agar orang bersatu dalam suatu kiblat. Adapun pengumpulan pada masa Utsman dilatar belakangi oleh banyaknya perbedaan hal qiraat, yaitu dalam cara membaca Al-Quran, sehingga mereka bebas membacanya menurut logat mereka masing-masing, dan ini menyebabkan timbulnya sikap paling menyalahkan. Misalnya umat Islam di Syam. Ternyata memang Utsman khawatiran Utsman dapat dibaca jelas dalam pidatonya waktu itu. Anda semua yang dekat denganku berbeda pendapat, apalagi orang-orang yang di tempat tinggal jauh dariku. Mereka pasti lebih berbeda lagi. Utsman segera membentuk sebuah tim penulisan kembali Al-Quran dalam beberapa mushaf dengan acuan utama mushaf Abu Bakar. Ketua tim Zaid bin Thaib, anggota Abdullah bin Zubair, Said bin Ais, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. 3 anggota berasal dari suku Quraisy, berbeda dengan Zaid yang dari Madinah. Utsman berkata pada 3 orang tersebut, "Bila kamu berselisih pendapat dengan Zaid bin Saib tentang sesuatu dari Quran, maka tulislah dengan logat Quraisy, karena sesungguhnya Quran itu diturunkan dalam bahasa Quraisy." Dengan usahanya tersebut, Utsman bin Affan telah berhasil menghindarkan timbulnya fitnah dan mengkilis sumber perselisihan serta menjaga Al-Quran dari penambahan dan penyimpangan. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang jumlah mazhab yang dibuat dan yang dikirimkan ke berbagai daerah. Yang pertama itu Ibnu Abu Daud mengatakan, "Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, telah dituliskan 7 buah mazhab, lalu dikirim ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan sebuah ditahan di Madinah." Yang kedua, ada yang mengatakan jumlah ada 4 buah, masing-masing dikirim ke Irak, Syam, Mesir, dan Tawas Iman, atau dikirim ke Kufah, Basrah, Syam, dan Mushaf Iman. Yang ketiga ada juga yang mengatakan bahwa jumlahnya ada 5. Asyuti berkata bahwa pendapat inilah yang masyhur. Ibrahim al-Ibrayid dalam kitabnya berjudul Tarikhul Quran, ahli bahasa Sa'd Abdul Wahid, menegaskan bahwa yang dibuat Utsman 6 buah mazhab dikirimkan ke Mekah, Syariah, Bahrain, Basra, Kufah, dan yang 1 disimpan di Madinah. Selanjutnya, perbedaan pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Abu Bakar. Abu Bakar Asy-Siddiq menghimpun Al-Quran secara keseluruhan dalam satu mazhab, sehingga tidak ada satupun yang tercecer tanpa mendorong orang-orang agar bersatu dalam suatu mazhab saja. Utsman bin Affan menghimpun Al-Quran secara keseluruhan dalam satu mazhab, namun mendorong orang-orang agar bersatu dalam suatu mazhab saja. Hal ini karena adanya implikasi yang sangat mengkhawatirkan dari beragam versi qiraah tersebut. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.